jaga keselamatan di sana. Ya, pemirsa, retakan tanah yang terus melebar mengubah desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal menjadi kawasan rawan yang tidak lagi aman dihuni. Pergerakan tanah memaksa ratusan warga meninggalkan rumah mereka dan hidup dalam ketidakpastian. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait peristiwa ini, kita sudah terhubung dengan Bupati Tegal, Bapak Ishak Maulana Rohman. Selamat siang, Pak Bupati, Pak Ishak. Ya. Bapak, ada Rama dan Vini di studio. Bapak, bagaimana kondisi terkini wilayah terdampak tanah di Kabupaten Tegal saat ini, Pak? Berapa jumlah warga yang terdampak? Bagaimana situasi warga pada saat ini? Ya, baik, izin Pak, kami melaporkan bahwa saat ini kami masih mempersiapkan untuk lahan relokasi, Pak. Hari ini info update bahwa siang ini tim geologi dari SDM Provinsi Jawa Tengah akan meninjau titik lokasi yang akan dijadikan relokasi. Nanti akan dibangun huntara oleh BNPB, oleh pemerintah pusat. Lalu kami informasikan bahwa saat ini update dari tim kami di lapangan bahwa yang terdampak ini sudah hampir menyentuh di angka 500 rumah. 500 rumah dengan mayoritas mengalami rusak berat, 200 lebih mengalami rusak berat. Ada yang hancur, sudah rata dengan tanah, strukturnya sudah patah dan sebagainya. Jumlah pengungsi juga semakin hari semakin bertambah. Posisi saat ini sudah hampir menyentuh di angka 3.000 pengungsi, Pak. Di mana kami pemerintah Kabupaten Tegal membuat posko terintegrasi di 4 titik. 4 titik ada posko utama, posko Rumah Mas Kamal, terus ada di SD Padasari 02, ada di Pondok Pesantren Al-Adalah 2, dan juga ada di Majelis Taklim di belakang rumah Pak Kades. Iya, Pak Ishak, berarti untuk penegasan bahwa korban yang juga sudah mengungsi ini berarti sudah hampir 3.000 pengungsi begitu ya Pak, dan apakah ada korban luka di posko pengungsian Pak yang Anda katakan ada di 4 titik tersebut? Ya, baik, kami laporkan Bu, kami bersyukur bahwa dengan bencana yang luar biasa ini tidak menimbulkan korban jiwa satupun. Saat ini di posko pengungsian laporan update bahwa yang menjadi perhatian kami adalah ada beberapa lansia dengan umur lebih dari 70 tahun, ada yang 80 tahun, dan juga ada satu ibu hamil sudah 8 bulan. Ada satu ibu hamil dan ada satu balita umur 2 bulan. Kemarin hasil rapat terakhir nanti untuk lansia Bu yang umur 80 karena keterbatasan sehingga kami kira akan lebih aman, nanti akan kami pindah Bu, akan kami rawat tidak di pengungsian tapi di fasilitas Pemda. Nanti ada di samping rumah dinas saya ini ada satu rumah bisa dipakai sehingga kontrol kesehatan dan sebagainya bisa lebih mudah. Perlu kami informasikan juga bahwa hari ini kelas darurat untuk proses kegiatan belajar mengajar juga sudah berjalan. Laporan tadi pagi Kepala PLT, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan progres KPM sudah berjalan. Nah, kemarin saat arahan Bapak Wakil Presiden juga yang jadi perhatian salah satunya adalah pendidikan. Bagaimana di tengah-tengah kedaruratan ini proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung. Baik, Pak Ishak, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana situasi warga dan bagaimana juga terkait dengan bantuan, tapi bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari tanah bergerak di Kabupaten Tegal? Apakah ini menjadi kali pertama hal ini terjadi atau sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah ada kejadian serupa yang bisa menjadi dasar bagi pemerintah Tegal dan juga BPBD untuk menyiapkan langkah antisipasi mengantisipasi begitu ya? Dan juga meminimalisasi dampak seperti itu Pak? Ya, jadi perlu kami laporkan Bu, kejadian tanah bergerak di Desa Padasari ini bukan kali pertama. Menurut informasi dari tokoh masyarakat, Pak Kades juga
Tahun 1986 juga pernah terjadi. Terus tahun 2022 juga sama pernah terjadi, namun tingkat kerusakannya tidak sebesar tahun 2026 ini. Awalnya jadi hari Senin kemarin, 1 minggu yang lalu, bahwa terjadi hujan lebat intensitas tinggi dari jam 2 sampai jam 7 malam. Ini tentunya bahwa faktor ini menyebabkan penurunan kemampuan tanah menahan beban, karena posisi Desa Padasari ini kan di lereng-lereng pegunungan. Ada rumah-rumah yang memang berpotensi longsor, sehingga arahan kami kemarin kepada masyarakat, kami pemerintah kabupaten, terus juga Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim menghimbau kepada masyarakat yang masih berada di rumahnya, khususnya di Petubuhan Padareka, untuk turun lebih aman mengungsi, karena intensitas hujan masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Tegal, khususnya di Desa Padasari, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi bencana pergeseran tanah susulan. Baik, Pak Ishak, apakah kejadian ini berpotensi meluas ke wilayah lain di Kabupaten Tegal, Pak Ishak? Yang kami harapkan tentunya tidak, Bu. Semoga kejadian ini cukup hanya di Desa Padasari, namun informasi yang kami terima dari tim SDM Provinsi, memang di wilayah Jatinegara ini berpotensi, di Kecamatan Jatinegara berpotensi ada pergeseran tanah ketika ada intensitas hujan tinggi. Dan kami laporkan juga, Bu, kemarin juga ada infrastruktur jalan di satu kecamatan itu di Desa Gantungan juga terjadi longsoran, sehingga ini menjadi perhatian kami. Kemarin kami sudah sampaikan ke Pak Camat untuk mitigasi bencana dan juga sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ketika hujan harus jauhi daerah-daerah yang memang rawan terjadinya longsor. Baik, kita pastinya berharap agar bencana ini tidak meluas ke daerah-daerah lain ya. Bapak, apakah sudah disiapkan skema untuk perbaikan rumah-rumah warga yang terdampak, Pak, dari adanya tanah bergerak ini? Bukan cuma rumah, tapi juga fasilitas-fasilitas lain seperti sekolah, posyandu, dan lain sebagainya. Bagaimana skema untuk perbaikannya, Pak? Ya, jadi perlu kami laporkan, Bu, saat ini kita sedang fokus untuk relokasi rumah. Dengan kemarin hasil rapat kami, waktu Pak Wapres kunjungan, Pak Gubernur bersama BNPB, bahwa ini tidak mungkin nanti masyarakat yang mengungsi dikembalikan lagi ke rumahnya, tidak mungkin, karena sudah satu hancur, juga potensi keselamatan juga nanti bahaya dan sebagainya. Sehingga ini kami sudah menyiapkan lahan relokasi seluas 10 hektar di lahan perhutani, Pak. Nanti pembangunannya menggunakan hunian sementara. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Ishak Maulana Rohman selaku Bupati Tegal di siang hari ini di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas dan kami harapkan bisa segera pulih begitu ya yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Ya pemirsa, kita beralih ke